siapkan secukupnya daun bawang, lalu potong kecil-kecil. Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 5 buah sosis rasa ayam atau sapi, lalu potong menjadi 6 bagian. Nah, kemudian potong kecil-kecil. Nah, sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakannya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan kalau sudah selesai, lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 3 siung bawang putih, 5 biji cabai merah, lalu haluskan, kemudian kita tumis. Bumbunya sudah halus, kemudian langsung saja kita tumis sampai harum. Nah, kalau bumbunya sudah kering seperti ini, lalu masukkan sosis. Kemudian kita masak sampai sosisnya benar-benar matang. Setelah sosisnya matang, lalu masukkan daun bawang. Kemudian kita masak sebentar saja ya teman-teman. Setelah itu matikan kompornya, kemudian siapkan 3 butir telur ayam, lalu kocok lepas sampai tercampur rata. Setelah tercampur, lalu tuangkan dan tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dan kita nyalakan lagi ya kompornya menggunakan api sedang. Nah, lalu kita masak dan sambil diorak-arik seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau telurnya sudah matang seperti ini, langsung saja kita angkat. Sambil menunggu dingin, lalu siapkan 1 sendok makan tepung terigu dan larutkan dengan sedikit air. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini digunakan sebagai perekat ya. Dan untuk teksturnya agak encer seperti ini. Setelah itu siapkan secukupnya kulit pangsit. Lalu ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian tuangkan isian sosis kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Dan untuk pinggirannya olesi dengan larutan terigu digunakan sebagai perekat. Setelah selesai, lalu timpa dengan kulit pangsit lagi dan pinggirannya sambil kita tekan-tekan ya supaya lebih nempel, sehingga kalau digoreng isiannya tidak mudah keluar ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini dia martabak pangsitnya sudah selesai. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat. Nah, ini dia martabak pangsitnya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu ya rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih, kriuk, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam plastik OPP, lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi, dijamin pasti laris manis. Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung, jadi recommended banget ya untuk dicoba.
Selanjutnya siapkan secukupnya daun bawang lalu potong kecil-kecil. Dan kalau sudah selesai kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 1 buah wortel kemudian iris tipis-tipis. Dan kalau sudah selesai kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 2 buah sosis rasa ayam atau sapi, kemudian potong menjadi 6 bagian. Lalu kita potong kecil-kecil. Dan kalau sudah selesai kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 3 keping mie kering. Nah kemudian kita rebus sampai matang. Dan kalau sudah mengembang seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat. Setelah diangkat, kemudian kita potong kecil-kecil. Di sini saya menggunakan gunting supaya lebih mudah. Nah, kalau sudah kecil-kecil seperti ini cukup. Kemudian siapkan 6 buah tahu. Di sini aku pakai ukuran yang besar. Kemudian kita haluskan. Setelah halus seperti ini, lalu masukkan wortel yang sudah dipotong tadi. Masukkan juga daun bawang, sosis, dan tambahkan 1 butir telur ayam, 1 saset masako ayam, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur lalu masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk kembali ya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, jangan lupa tambahkan 7 sendok makan tepung terigu. Lalu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur. Ini kita tambahkan tepung terigu supaya minyak tidak ambiar ya saat digoreng. Setelah tercampur seperti ini cukup, kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit. Nah, lalu ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian masukkan kurang lebih 1 sendok makan munjung adonan. Kemudian kita ratakan seperti ini. Nah, kalau sudah rata, kemudian kulit pangsitnya kita lipat dan sambil sedikit ditekan ya supaya lebih nempel. Nah, untuk pinggirannya kita rapikan. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai dibentuk semua, kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia tahu mie lapisnya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih. Dan untuk kulit pangsitnya ini kriuk banget, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, atau bisa juga menggunakan plastik OPP. Dan supaya lebih nikmat lagi bisa ditambahkan saus sambal, dijamin pasti laris manis ya. Siapkan 3 keping mie kering, kemudian didihkan air. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian kita masak sampai matang. Dan kalau minyak sudah mengembang seperti ini, berarti sudah matang, siap untuk diangkat.
Selanjutnya, siapkan secukupnya daun bawang lalu iris tipis-tipis. Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan 2 buah sosis rasa ayam atau sapi, lalu potong menjadi 6 bagian sama rata. Setelah itu, potong kecil-kecil. Dan kalau sudah selesai, lalu sisihkan. Kemudian masukkan mie ke dalam wadah, lalu potong kecil-kecil menggunakan gunting supaya lebih mudah. Kemudian masukkan daun bawang, sosis, dan tambahkan 1 butir telur ayam, 1 sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan garam, 1 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan kecap manis, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakannya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oh iya, jangan lupa tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka supaya mie-nya tidak ambiar ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini cukup. Kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit dan setiap pojokannya ini kita potong seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan gunting supaya lebih mudah. Nah, jadi kita potong seperti ini ya teman-teman. 1 lembar kulit pangsit, lalu pinggirannya kita olesi menggunakan air, digunakan sebagai perekat. Nah, setelah diolesi kemudian kita lipat seperti ini. Jadi setiap sudutnya ini kita olesi dengan air, lalu rekatkan dengan sudut yang lain. Nah, untuk hasilnya seperti mangkok ya teman-teman. Ya, sudah selesai dibentuk semua. Kemudian masukkan isian mie-nya. Nah, kita masukkan kurang lebih 2 sendok makan ya. Lalu ratakan permukaannya. Dan supaya hasilnya lebih menarik lagi, sosisnya kita taruh atas ya teman-teman. Dan untuk hasilnya seperti ini. Setelah minyak gorengnya sudah panas, langsung saja kita goreng ya. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matanya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia mie mangkoknya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih, isiannya matang sempurna, dan untuk luarnya ini kriuk banget. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Dijamin pasti laris manis. Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi recommended banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.